Wadap gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kalau kalian lupa subscribe pipih klim keterangan buat kalian hadir. Bye. Saya ada di sebuah pemakaman. Sebentar, saya balik biar kalian lihat depannya. Nah, ini pemakaman Inggris. British Cemetery atau kompleks makam Inggris di Bengkulu. Mungkin sebagian banyak dari kalian yang tidak tahu tentang pemakaman Eropa di daerah Bengkulu ini. Oleh karena itu, kita akan coba kuak sejarah dari pemakaman British Cemetery. Jangan kemana-mana, and check this out. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoy. Gengs, kalian mungkin bertanya-tanya kenapa saya sore hari ini ada di seputaran makam komplek Inggris di Bengkulu. Karena selain kita memasuki tempat-tempat yang dianggap angker, kita juga harus memberitahukan tentang sejarah yang ada di sebuah tempat tersebut, gengs. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda semua mengunjungi komplek makam Inggris. Karena ini adalah merupakan salah satu peninggalan dari bangsa Inggris dan terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Jitra, Kota Bengkulu. Kompleks makam ini juga merupakan makam Inggris terbesar yang berada di Asia Tenggara, gengs. Awalnya, makam ini dibuat untuk menggantikan kuburan bangsa Inggris yang berada dekat di Benteng York. Nah, makam ini sendiri digunakan pada tahun 1714. Pada tahun itu, pembangunan Benteng Marlborough ini dimulai di mana benteng ini yang akan menggantikan Benteng York. Lokasi makam ini memang nggak terlalu jauh nih dari Benteng Marlborough. Jadi kalian jangan hanya taunya Benteng Marlborough aja. Karena jaraknya ini cukup dekat, sekitar 1 km ke arah selatan. Dan area makam ini juga merupakan bagian dari Benteng Marlborough. Menurut catatan, bahwa orang-orang Inggris dengan jumlah yang cukup banyak meninggal di daerah Bengkulu ini dengan berbagai alasan, mulai dari terserang berbagai penyakit hingga karena kalah dalam peperangan. Nah, salah satu penyakit yang kalah itu menyerang diantaranya adalah penyakit malaria dan disentri. Jadi kalian tahu sejarah dan kota Bengkulu ini salah satu tempat pengasingan bagi Insinyur Soekarno ditempatkan di kota Bengkulu. Nah, tujuan Belanda untuk mengasingkan Soekarno ini untuk apa? Agar Insinyur Soekarno terserang malaria bahkan disentri. Karena menurut sejarah, kota Bengkulu ini cukup terkenal dengan penyakit malaria dan disentri dan dikenal dengan nyamuk-nyamuk yang ganas. Tapi takdir mengatakan lain. Justru Insinyur Soekarno selamat di kota Bengkulu ini dan memiliki istri di kota Bengkulu.
Nah, dulu kompleks makam ini sendiri menempati tanah seluas hampir 4,5 hektar, gengs. Dan terdapat 1.000 makam dengan berbagai macam ukuran, bahkan bentuk yang bervariasi. Berbagai jenis batu nisan di komplek ini juga memiliki gaya ala orang-orang dari bangsawan Eropa. Kalian bisa lihat nih dan bisa saksikan sendiri. Namun, pertengahan dari sekian banyak makam hanya tinggal tersisa lebih kurangnya sekitar 53 makam aja. Sangat disayangkan nih. Karena makam-makam ini juga terletak tepat di belakang sebuah gereja. Adanya pengalihan lahan ini terjadi karena adanya beberapa pembangunan di sekitar lokasi makam, gengs. Pengalihan lahan tersebut bertujuan untuk pembangunan koperasi pada saat itu. Lalu kantor Luhar Jitra, puskesmas, lapangan voli, rumah camat Teluk Segara, kantor KUA, gereja, dan masih banyak lagi bangunan yang sengaja dibangun di sekitar makam itu. Selain itu juga di sekitar makam ini telah dibangun beberapa rumah-rumah penduduk. Kalian juga bisa melihat dan menyaksikan pada saat saya mau memasuki tempat ini. Bahkan penduduk sekitar juga menuturkan bahwa terdapat nisan yang terletak di dalam rumah penduduk. Spooky abis nih. Namun dengan ukuran nisan yang terbilang kecil. Bahkan oleh pemilik rumah nisan ini dimanfaatkan sebagai pembatas sumur. Nah, seperti ini nih. Kalian bisa menyaksikan dan bisa melihat, coba rasakan atmosfernya. Nah, menurut sumber terpercaya, dahulu ukuran dari nisan-nisan di tempat ini, semakin besar ukuran makam itu, maka akan semakin tinggi pula lah pangkat dari orang yang dimakamkannya. Di kawasan ini juga masih terdapat berbagai jenis ukuran makam, mulai dari ukuran yang kecil hingga ada yang mencapai tinggi kurang lebih dari sekitar 50 cm. Bahkan tercatat nih, makam dengan nisan yang tertinggi memiliki ukuran hampir mencapai 4 meter bahkan lebih. Jadi bisa dipastikan orang zaman dahulu kala juga besar dan tinggi. Di kawasan ini juga terdapat beberapa nisan yang telah ditumbuhi dengan lumut dan hampir tidak terlihat lagi, gengs. Dan beberapa nisan yang memiliki bentuk sedikit aneh. Nah, seperti ini. Ya kan? Kalau kita ngelihat film-film bajak laut, nah nih, mirip-mirip ya kan logo-logonya. Nah, hingga kini bentuk-bentuk nisan tersebut belum mendapatkan jawaban yang pasti nih mengenai apa maksud dibalik keanehan nisan tersebut. Keanehan model dan corak dari batu-batu nisan ini juga cukup menarik perhatian para pengunjung, gengs, karena unik. Makanya kalau kalian datang ke Bengkulu, kalian wajib ini datang ke tempat pemakaman Inggris yang ada di daerah Bengkulu ini. Jadi kalian juga harus paham tentang sejarah di sebuah kota-kota yang ada di Indonesia ini. Oleh warga setempat, lokasi ini juga telah digunakan sebagai objek wisata, gengs. Nah, bagi kalian yang sedang memiliki rencana untuk berlibur ke daerah Bengkulu, nggak ada salahnya untuk datang dan mengunjungi lokasi di mana terdapat makam-makam bangsa Inggris ini, gengs. Kompleks makam Inggris atau biasa disebut dengan British Cemetery ini terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Jadi kalian wajib nih, guys, untuk datang ke tempat ini. Selain bisa mengenal tentang kebudayaan Kota Bengkulu, sejarah, kalian juga bisa mendatangi tempat-tempat yang kaya akan perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan ini, gengs. Nih, cukup unik kan? Sebuah pemakaman yang sangat kuno, lalu besar-besar. Ini dibangun pada tahun 1714. Karena British Cemetery ini adalah salah satu saksi sejarah jejak Inggris di Bengkulu. Nah, kita bisa baca nih tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Karena masuk sebagai cagar budaya makam Inggris Jitra dan dilindungi itu. Seperti tadi saya sudah
sampaikan, gengs, ya kan? Di sini saya alhamdulillah ditemani oleh 2 orang polisi dari Polda Bengkulu yang senantiasa menemani saya karena kebetulan saya datang ke Kota Bengkulu diundang oleh Pak Kapolda Bengkulu, Pak Teguh. Karena beliau sudah saya kenal tuh sudah cukup lama lah. Dan sudah lama juga tidak bersua atau tidak ketemu. Sehingga saya diundang untuk nemenin beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Polda Bengkulu ini, guys. Jadi seperti itu. Nah, gengs, itu sejarah yang ada di sebuah pemakaman Inggris. Bukan sebuah pemakaman di Inggris ya, tetapi pemakaman Inggris yang berada di Kota Bengkulu. Gitu, gengs. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah menyaksikan telling story dari Kiperleu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi yoi. Yoi yoi. Oleh sore ini biar jadi tangan bukan jadi kaki.